Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma najusa bi ghairihima ay bi ghairil kalbi wa nahwihi wa ghairi baulis sabil madhkur ilam takun ainun minan najasati fihi ka baulin jaffa wa lam yudrak lahu ta'mun wala launun wala riyah kafa jaryul ma'i alaihi marrah wa in kanat ainun minha fi wajaba izalatu ta'mi wa muhawalati ghairi wala yadurru baqa'u launin aw rihin asara zawaluhu kalaunit jam wa rihil khamri bi khilafi ma idza sahala fayadur wa fi rihi qaulun annahu yadurru baqa'uhu fi tuhuril mahal wa fil launi wajhun kadzalik fatur takabul masyaqqah fi zawaliha qultu kama qala ar-Rafi'i fi syarhi fa in baqiya ma'an darra ala sahih wallahu a'lam liquwati dalalati sepali mangak taken dalalah dalalah nang ngono lho boyo ngono lho ala baqa'il aini wa thani la lil masyaqqati fi zawalihi ma kama law kana fi mahallain wala tajibul isti'anatu fi zawalil asri bi ghairil ma wa qila tajibu wa sahhahahu al-musannif fi at-tahqiq wa tanqih dan bermula mama apa saja yang bernajis ia ma dengan sebab selain keduanya dengan sebab selain keduanya artinya dengan sebab selain anjing dan seumpamanya anjing seumpama anjing tunggu seumpama anjing babi pulang jingbi jingbi persilangan anjing dan babi maka jingbi nalom jingbing jingbingan persilangan anjing dan kambing jingbao kalage nan Cina persilangan anjing dan kebo jingbo jadinya seumpama anjing. Pakon seumpama anjing karena walaupun persilangan anjing dan babi misalnya anak persilangannya itu secara jasmani rohani jasmani dan rohani secara karakter dan tindak tanduk 100% anjing tapi karena dia adalah hybrid persilangan daripada anjing dan babi maka dia bukan anjing kan walaupun bentuknya dan karakternya 100% anjing. Jadi apa hukumnya? Seumpama anjing lah kan karena walaupun dia persilangan daripada anjing dan kambing ataupun anjing dan manusia maka hukum itu akan mengikut kepada hisah kepada yang rendah kan bukan mengikut kepada syaraf kepada yang mulia yang baik yang terhormat tapi kepada yang hisah maka hukum lagi ate wati dengan sebab selain keduanya artinya dengan sebab selain anjing dan seumpamanya anjing dan yang kedua dengan sebab selain kencing baby kencing bayi laki-laki kan
yang sudah disebutkan. Bayi laki-laki yang sudah disebutkan artinya bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan yang lain, kan? Selain susu. Susu pun bagi yang punya ibu berarti ASI, air susu ibu. Bagi yang punya mama berarti ASM, air susu air susu mama. Jadi ASI-nya bagi yang punya ibu. Kalau nggak punya ibu, ASM berarti ya air susu mama. Bocah. Lu demung peng bak galon gua. Katrek mana dia lu demung peng bak galon. Anak gajian lo. Balik lo. Ibu ji yang jiname jino mahai gua. Tiplu limau manyam jino kasama lagi tiplu manyam jamungan. Cuma payah aja ya begigih yang dong bak galonan. Enggak. Jadi yang gimana? Kalau pada anjing itu menghilangkan najisnya itu dengan 7 kali basuh, salah satunya dicampur tanah. Kalau pada bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI, maka itu dengan memercikkan secara merata. Monyo najis dengan sebab selain keduanya kiban itu ilam takun ainun, jika tidak ada oleh ainun, oleh fisik, oleh zat najis mati. Jika tidak ada oleh zat daripada najis padanya, mana jusa yang najis dengan sebab selain keduanya. Contoh, tidak ada ain, contohnya seperti kencing yang telah kering ia kencing. Walam yudrak lahu ta'mun wala launun wala riyah, dan tidak ditemukan baginya kencing yang telah kering, akan tidak ditemukan akan rasa, dan tidak ditemukan akan warna walarih, dan tidak ditemukan akan bau. Jadi itu makna tidak ada ain najis, tidak ada ain najis. Karena najis itu ada dua, apa? Yaitu ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Ada najis kategori ain, kategori fisik. Bagaimana najis kategori fisik? Kategori fisik artinya najis yang masih ada fisiknya, ataupun najis itu tidak ada lagi fisiknya, tetapi masih ada 3 sifatnya pada dia, masih ada rasa, warna, dan bau. Sehingga walaupun tidak ada lagi fisiknya, tapi sifatnya masih ada, yaitu warna, rasa, dan bau. Itu juga adalah najis ainiyah. Misalnya kencing sudah kering, kencing telah kering. Apakah itu adalah najis hukmiyah? Oh, jangan dulu. Kalau baunya masih ada, rasanya masih ada, rasa apa? Rasa yang pernah ada. Kalau baunya masih ada, rasanya masih ada, dan warnanya masih ada, walaupun kencingnya tidak ada lagi, sudah kering, maka itu adalah najis ainiyah. Maka harus dihilangkan ketiga sifatnya itu, kan? Tapi kalau fisiknya tidak ada lagi, kemudian ketiga sifatnya itu tidak ada lagi, maka itu adalah hukmiyah, najis kategori hukum. Walaupun tidak ada lagi, tapi dia dihukumkan masih bernajis.
Jadi ini ceritanya tidak ada lagi ainnya, tidak ada lagi ainnya, artinya najisnya ini bukan najis aini, najis najisnya ini bukan najis ainiyah. Contoh, tidak ada ain, tidak ada fisik daripada najis, seperti kencing yang telah kering ia kencing, dan tidak didapati, tidak ditemukan baginya kencing akan rasa, tidak juga warna, tidak juga bau. Ini kan berarti bukan ainiyah, berarti najisnya ini adalah najis hukmi, najis kategori hukum. Niscaya kalau najisnya ini tidak ada ain, artinya najisnya ini adalah najis hukmiyah. Niscaya kafajaryul ma'i alaihi, niscaya memada oleh mengalirkan air atasnya mana jusa, atasnya ma yang bernajis iya, walaupun airnya sedikit. Nah, karena ini kan ceritanya najisnya ini hukmiyah, kategori karena fisiknya tidak ada lagi, kemudian ketiga sifatnya juga tidak ada. Jadi berarti tidak perlu repot-repot disikat, berarti kan tidak perlu repot menyikat, cukup dengan menyiramkan air, mengalirkan air. Understand? Niki kok komang di pot yang bahasa Venezuela. Yang bahasa Venezuela. Wa in kanat ainun minha, dan jika ada oleh ain, oleh zat ataupun fisik daripadanya najasah, daripadanya najis. Di mana ada fihi, padanya ma najusa, padanya ma yang bernajis iya. Jadi kalau ain najis masih ada pada ma yang bernajis, niscaya wajaba izalatu ta'mi. Niscaya wajib oleh menghilangkan rasa. Jadi kalau najisnya itu najis ainiyah, maka ini tentunya setelah ainnya, setelah fisiknya itu sudah hilang. Setelah fisiknya itu sudah hilang, maka kalau masih ada sifatnya, apakah itu rasa, warna ataupun bau, maka untuk menghilangkan najisnya ini, walaupun misalnya tai ayam misalnya, kan? Itu tai ayamnya sudah hilang, sudah kita singkirkan tai ayamnya. Jadi kan zatnya tidak ada lagi kan, sudah kita gosok pakai apa misalnya, pakai sabut kelapa, kan? Jadi airnya tidak ada lagi. Jadi airnya tidak ada lagi, tapi kalau masih ada sifatnya, khusus untuk ta'mun, khusus untuk rasa, itu wajib hilang, wajib dihilangkan, kan? Wajib izalatu ta'mi, niscaya wajib oleh menghilangkan rasa. Selain rasa bagaimana? Warna dan bau. Wa muhawalatu ghairihi, dan wajib oleh muhawalah, berusaha keras pada selainnya rasa. Jadi kalau selain rasa yaitu warna ataupun bau. Warna itu kalau sudah disikat, dikerjakan kemudian tidak hilang juga, kakelah, kan? Kan sudah disikat 3 kali, kita sikat sap, nggak usah 3 kali kita sikat sap, nggak hilang, ya sudahlah, kan? Tapi kalau rasa itu wajib dihilangkan, kan? Sehingga kalau sudah disiram-siram kemudian rasa dari najis itu masih ada, maka itu tetap dihukumkan, bukan dihukumkan, itu tetap namanya najis ainiyah. Tai ayamnya tidak ada lagi,
makna najis ainiyah itu bukan tidak ada lagi ainnya saja, tetapi tidak ada lagi juga sifat-sifatnya. Dan yang terpenting daripada ketiga sifat itu, yang terpenting adalah ta'mun. Ta'munnya itu wajib hilang. Adapun selain ta'mun, wajib muhawalatu ghairi, wajib oleh berusaha keras pada selainnya ta'mi, selainnya rasa. Begitu itu. Kalau dalam qauluhu wajaba izalatu ta'mi, wajib oleh menghilangkan rasa. Ada di dalam man lam yajid yadkhulin nar, barang tiga toh hana mudemeng bisa masuk ia akan neraka. Maka minta mana bet namun neraka. Dapat tidak? Ada mendapat? Ada. Wajib oleh menghilangkan rasa. Wa yajuzu nyo yang kurang. Wa yajuzu duqu mahallihi, dan boleh oleh mencicipi tempatnya rasa. Tempatnya rasa artinya objek yang dikenai najis. Untuk apa cicipi? Lima'rifati baqaihi, untuk mengetahui kekalnya rasa ataupun tetapnya atau masih adanya rasa. Tapi itu kan najis itu. Ya ini karena ini untuk apa? Untuk mengetahui apakah rasanya itu masih ada. Karena caranya itu dengan mencicipi. Ya dicicipi lah. Mana yang tadi dijilat? Ataupun tapi nyam je tapi ngegok cik ne je montong na silver queen montong na terasa padahal kenong mano tak pegang dong silver queen purasa lagi mano agak berarti montong najis. Mamunya payah gaduh rasanya gimana? Fa in asara bi alam yazal bihatin, maka jika payah ia menghilangkan rasa. Kiban payah dengan pengertian bahwa lam yazal tidak hilang ia rasa. Dengan hatin, dengan menggarui. Menggarui dengan menggaru. Hatin dibaca dengan fauqiyah, huruf titik atas. Ataupun tidak hilang ia dengan karsin, dengan menyikat. Karsin dengan muhmalah, huruf kosong, artinya tidak ada titik. Karena kalau qardin itu memotong, kan? Nyopo qardin, karsin. Tidak hilang juga dengan karsin, dengan menyikat. Salah samaratin 3 kali. Jadi kalau rasanya itu tidak hilang, apakah dengan digaru ataupun disikat 3 kali? Nisyaya, yang kibanan, apakah itu dianggap itu sudah suci? Ufiya anhu, dimaafkan daripadanya rasa. Dimaafkan daripadanya rasa. Artinya itu yang dikenai najis, yang masih ada rasanya itu, walaupun sudah disikat, itu tetap mutanajis, tetap dia bernajis. Najis apa itu ya? Najis ainiyah. Itu najis ainiyah. Cuman dimaafkan. Wa yajibu izalatu idza qadara, dan wajib oleh menghilangkannya rasa apabila qadara ataupun idza qudira. Apabila dimungkinkan ataupun disanggupi ia menghilangkannya rasa. Enggak. Jadi tadi sudah disikat masih tidak hilang juga,
Kalau sudah disikat masih tidak hilang juga, maka itu mutanajis, tetap bernajis tapi dimaafkan. Begitu sudah memungkinkan dihilangkan, maka wajib dihilang. Hanya wajib dihilangkan. Kan? Karena kan tidak ada yang abadi, apalagi najis. Wala yu'idu ma sallahu mathalan bil awwali. Dan jadi ini kalau nanti ke depan bisa dihilangkan, maka wajib dihilangkan. Itu sholat yang dia kerjakan dengan penyucian yang pertama, yang masih ada rasanya, cuman belakangan ya, mampu dihilangkan. Cuma itu sholat yang dia kerjakan dengan penyucian pertama, di mana rasanya itu masih ada, yang gimana? Upaya iadah kan, wala yu'idu masallahu mathalan bil awal. Dan tidak mengiadah ya seorang, tidak mengulangi ya seorang akan sholat yang sallahu, yang telah mengerjakan ya seorang akan ia sholat ataupun sumayang. Pak sumayang mbak matagi matagi mandasy. Masallahu matalan bil awal, sholat yang telah mengerjakan ia seorang akan ia sholat, umpamanya dengan awal, dengan penyucian pertama ataupun dengan basuhan pertama. Basuhan pertama yaitu basuhan yang masih ada rasanya, tapi itu kan maf'u'an. Lalu dia kerjakan sholat dengan penyucian itu, jangan sah sholat itu karena itu dimaafkan. Kalau ke depan kemudian mampu dihilangkan, ya wajib dihilangkan, tidak dimaafkan lagi. Itu sudah mampu dihilangkan tapi tidak juga dia hilangkan, lalu dia sholat mengenakan pakaian yang ada najisnya, yang masih tertinggal rasanya, yang gimana? Yang kahana sahle temayangan kan, karena sudah mampu dihilangkan, maka wajib dihilangkan. Adapun yang sholat yang sudah dia kerjakan sebelumnya, yang gimana? Apa ada? Wala yajibu qat'u thawbi, dan tidak wajib oleh memotong pakaian. Jadi kalau pakaian yang masih ada rasa najis di situ dia hilangkan, tidak bisa juga nyengkiban koh beko kan. Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agamanya. Wala yanjisu wala yunajjasu ma asabahu, dan tidak dinajiskan. Tidak dinajiskan artinya tidak bernajis akan yang kena ia pegangan. Ia rasa juga berarti ya. Tidak bernajis akan yang kena ia rasa akan kena ia rasa akan artinya najis yang masih ada rasanya akan ma'arutubatin wa ghairi dzalik, beserta basah ataupun meskipun basah kan. Jadi misalnya badan dia berkeringat misalnya, sedangkan di bajunya itu ada najis yang masih ada rasanya, masih tertinggal rasa, walaupun sudah dia basuh, sudah dia sikat 3 kali, lalu badannya itu berkeringat kan, kena dengan najis yang masih tertinggal rasa, yang kibarnya kan tidak bernajis kan. Wa ghairi dzalik, dan selain demikian pula ada yang balik lu Kalau selain rasa gimana? Selain rasanya muhawalah, berusaha keras. Seandainya sudah berusaha keras tidak hilang juga, kaku lah. Cuma rincinya bagaimana itu? Wala yadurru baqa'u launin aw rihin asura zawaluhu, tidak mengapa oleh tetap warna ataupun bau. Masih ada warna ataupun masih ada baunya, kan yang bermasalah itu kalau masih ada
masih ada rasa, makanya itu wajib dihilangkan. Kalau warna dan bau bagaimana? Kalau yang tertinggal bau saja, ataupun yang tertinggal adalah warna saja, maka tidak mengapa. Dan ya asura zawaluhu, yang payah oleh hilangnya warna ataupun bau. Dosen tahu kalau nidam seperti warna darah dan bau khamar. Jadi kalau warna darah itu tidak hilang, tapi yang penting rasa dan baunya itu sudah hilang. Karena yang penting sekali itu rasanya itu harus dihilangkan itu. Kalau mampu dihilangkan, karena itu wajib dihilangkan. Jadi kalau itu sudah hilang, baunya juga sudah hilang, tapi warnanya masih ada, makanya hana buput. Karena yang penting kalau pada warna ataupun bau itu muhawalah, berusaha keras. Jadi tidak apa-apa, artinya apa? Apakah itu mutanajis, tetap bernajis tapi dimaafkan? Bukan tetap bernajis, tapi memang itu sudah suci, walaupun masih ada warna darah, ataupun kalau khamar masih ada bau khamar. Jadi misalnya gelasnya itu dipakai untuk minum khamar, kemudian sudah dia basuh, nggak usah pakai ibu lemon. Bagi yang punya ibu, nggak punya mama. Nggak usah pakai mama lemon, ya, sudah dia basuh itu gelas yang bekas digunakan khamar. Kemudian baunya masih ada. Yang gimana? Yang kesuci ya. Karena yang penting sudah berusaha keras. Tidak perlu ditambahkan sabun atau sebagainya, perlu ya. Bi khilafi ma idza sahala fayadurru. Berbeda apabila mudah ia zawal, mudah ia hilang rasa, warna ataupun bau. Jadi kalau mudah hilangnya, kemudian tidak hilang juga warna ataupun bau, tapi kalau warna darahnya payah gadohnya warna darah. Tapi kalau warna daripada benda-benda yang lain yang bekas warnanya itu mudah dihilangkan, tapi tidak ada muhawalah, usaha sungguh-sungguh untuk menghilangkannya, makanya padahal mudah untuk hilangnya, fayadurru nisyaya, bermasalah ia baka launin auri, ia tetap warna ataupun nyanjik masalah. Begitu. Guna dan nyawain tidak tanya bayi. Lanjut. Oke. Wa firrihi qaulun annahu yadurru baqa'uhu. Sabit pada bau oleh sabuh pendapat annahu yadurru baqa'uhu. Sesungguhnya ia bau itu bermasalah oleh tetap ia bau. Jadi menurut satu pendapat, bau itu sama dengan ta'mun, bau itu sama dengan rasa, wajib dihilangkan. Sehingga kalau tidak hilang baunya, itu tergantung ada usaha yang kuat atau tidak. Ada usaha yang kuat, makanya tetap mutanajis tapi dimaafkan. Menurut sabuh pendapat bahwa sama ngon ta'mun. Bermasalah oleh baka'uhu, oleh tetapnya bau, bakpe bermasalah pada kesucian mahal, pada kesucian tempat artinya objek sasaran artinya yang dikenai najis, yang dalam hal ini dalam konteks dalam konteks bau. Wa fi launi wajhun kadzalik, sabit pada warna oleh sabit oleh wajhun. Kalau pada bau ada kaulun, ada pendapat
ada pendapat lemah. Kalau pada warna gimana? Pada warna wajhun, ada pandangan lemah. Pandangan lemah gimana? Pandangan lemah kadzalik seperti demikian bau. Seperti demikian bau artinya yadurru baka'uhu fi tuhril mahal. Bermasalah dan tetapnya warna pada kesucian mahal, objek ataupun sasaran yang dikenai najis dalam konteks apa tadi? Dalam konteks warna. Enggak. Tapi ini adalah pendapat ataupun wajah yang lemah, pandangan yang lemah. Jadi pandangan yang lemah ataupun pendapat yang lemah menyangkut warna, tersisa warna saja walaupun bau dan rasa sudah hilang, ataupun tersisa bau saja walaupun rasa dan warna sudah hilang. Ada yang mengatakan itu masih najis aini. Yang menentang najis aini ya hanaumada jariul ma, hanaumada mengalirkan air saja. Tapi warna itu harus dihilangkan. Kan? Warna itu harus dihilangkan. Jadi yang kibanan fatur takabul masyakkah fi mazawalihima, maka dihadapilah kesulitan. Dihadapi akan kesulitan pada hilang keduanya, rasa ataupun bau. Itu harus dihadapi. Gimana hadapi? Ya disikat. Dihadapi pakai apa? Kalau tidak ada sikat pakai kuku. Kalau tidak ada kuku bagaimana? Cik Raba baba giga mentang pakai giga orang. Begitu itu. Kalau warna dan baunya itu dua-duanya masih ada, bagaimana? Kalau tadi kan tinggal bau saja ataupun tinggal warna saja, kan? Kalau dua-duanya masih ada, bagaimana? Qultu, berkata oleh aku, sebagaimana berkata oleh Imam Rafi'i lam syarah kabir. Fa in baqiya, jika tetap oleh keduanya warna dan bau. Warna dan bau. Nisyaya, jika tetap oleh keduanya warna dan bau ma'an bersamaan, dua-duanya masih ada, nisyaya darra ala sahih, bermasalah oleh keduanya warna dan bau menurut sahih wallahu alam. Kalau dua-duanya masih adanya jadi masalah. Kalau tadi kan satu saja, warna saja ataupun bau saja. Kan? Makanya hana masalah. Yang jadi masalah itu kan rasa, itu yang wajib dihilangkan. Kalau dua-duanya, kalau warna dan bau itu keduanya masih ada, hanya jadi masalah kan. Kenapa? Liquwati dalalatihi ala baqa'il aini. Karena kuat tunjukkan keduanya warna dan bau. Ada apa dia? Ada dan kurang. Ada baqa'il aini tetap ain, tetap zat najis. Jadi kalau keduanya masih ada, ain itu masih najis ainiyah, itu najis kategori ain, kategori fisik. Kenapa ini kan misalnya tai ayamnya kan tidak ada lagi, zat tai ayamnya sudah dihilangkan. Kalau masih ada itu warna dan bau, kan itu berarti zatnya itu masih berarti zatnya masih ada, kan? Maka itu kategori najis ainiyah, sehingga tidak memada jariul ma, mendang mengalirkan air, tapi harus muhawalah. Bukan muhawalah lagi. Kalau masih ada dua-duanya wajib izalah, wajib menghilangkan. Wathanila lil masyaqqati fi zawalihima. Bermula pandangan yang kedua itu hana darra, hana masalah, ada warna dan bau sekaligus. Nah,
Kenapa lil masyaqqati fi zawalihima? Karena payah pada hilang keduanya warna dan bau. Tapi nyong aja lemu, berada lemu aja. Kama law kana fi mahallaini, sebagaimana seandainya ada keduanya warna dan bau fi mahallain pada dua tempat. Kiban pada dua tempat. Misalnya di lengannya itu kena darah, kemudian di di lengan bajunya itu ada dua titik di situ kena najis. Cuma najisnya beda-beda. Kan? Ada satu titik kena tai ayam, satu titik lagi, ataupun satu titik kena darah, satu titik lagi kena khamar. Kan? Kemudian di titik yang kena darah itu rasa dan baunya sudah hilang tapi warnanya masih ada. Di titik yang kena khamar itu rasa dan warnanya tidak ada tapi baunya masih ada. Jadi ada dua titik kan. Di satu titik masih ada bau khamar, di titik yang lain masih ada warna darah. Nyanhe pegadohan. Kan? Jadi kun sani nyang gimana? Menyebab masalahnya akibat itu di dua titik, ada di dua titik itu kan ada masalahnya kan? Itu kan tidak masalah itu karena di dua titik. Maka begitu juga kalau warna dan bau itu pada satu titik kan? Kalau pada dua titik itu tidak ada khilafiyah, tidak ada perselisihan antara sahih dan sani. Kalau di satu titik masih ada warna, di titik yang lain ada bau, kan? Tapi bukan pada satu titiknya, ada masalah kan? Tapi kalau di satu titik masih ada keduanya, maka itu bermasalah. Alasannya apa? Quwati dalalatihi alal ain. Kuat tunjukannya kepada fisik ataupun zat najis. Jadi kalau beda titiknya kibatnya kok ada masalah gentani, maka begitu juga di sini satu titik kemudian warna dan bau itu masih ada. Jadi menyukenan dikias kepada keduanya itu berada di titik yang berbeda. Yang kau mangga jauh yang kias malpari, kias jaga sembungan. Tinggal bawa apa, maunya bawa apa? Bawa golok atau bawa kedondong? Tapi yang bawa kedondong kan, kias jaga sembung bawa kedondong. Nggak nyambung dong. Kalau bawa golok nggak nyambung goblok. Maka ada mungkin takun ke Wahabi je takun begini anak. Kan? Jaga sembung bawa golok nggak nyambung goblok. Karena kalau kita pakai logika Wahabi logila. Enggak. Bakal ada syahdu. Jak belang no. Dek syahdu ile, pu syahdu bagah dah. Oi dah undang. Pun ada tanya mana? Dia ada tanya bagimu? Pun nama pumina? Wala tajibul isti'anatu fi zawalil athri bi khairil ma. Jadi pakai sabun yang kiban ini ceritanya untuk menghilangkan rasa ataupun bau. Itu kan kalau untuk muhawalahnya itu bagaimana kalau pada bau ataupun warna atau taruhlah dengan rasanya itu. Kan? Maka muhawalahnya bagaimana kan sikat kan? Kalau sikat tidak hilang juga, apakah perlu pakai sabun untuk wala tajibul isti'anatu, tidak wajib oleh membantu pada hilang bekas dengan apa bantu? Dengan selain air. Jadi tidak wajib dibantu dengan selain air. Sikat saja. Kalau tidak hilang ya apa boleh bulat. Tai kambing bulat-bulat disimpan jadi obat, diminum jadi sehat. Enggak. Waqila tajibu,
Dikata orang wajib ya isti'anah, wajib dibantu dengan selain air. Wasahahahul musannif, tapi qilnya kupu bantu-bantu man. Mensucikan kan, anzalna minas sama'id ma'an taura. Kami turunkan dari langit air yang mensucikan. Jadi Allah hendak terus soklin dari langit. Mama lemon. Jadinya gimana? Nyambil tama-tama habut. Nah, la fi'la talabu fi'lin, hanabut mitabun. Wasahahul musannifu fi tahqiq wa tanqih. Dan mensahihkan akan iatil. Nah, jadi kalau dikatakan qil itu berarti qaul atau wajah? Itu apa? Wajhun dhaif. Dan mensahihkan iatil oleh musannif lan tahqiq dan tanqih. Kan sama musannif Imam Nawawi. Imam yang sahih. Yang sah. Begitu. Kalau dalam qauluhu wa qila tajibul isti'anah. Nah, tambihun kon tambahan. Nah tambihun dalam la yuhkamu binajasati bi ghairi tahaqquqi sababiha. Tidak dihukumkan dengan kenajisan tanpa pasti ataupun nyata, tanpa nyata sababiha, sebabnya najis. Jadi kita jangan jadi seperti apa namanya, jangan jadi seperti orang yang bisa melihat sesuatu yang tidak nampak, bisa melihat hal-hal gaib. Akibat hal-hal gaib, man. Jadi jangan lihat ini lantai ini najis atau suci, ini dinding ini waktu dia what semen, so you what semen, nek do you. Yang bahasa Inggris ya, nama perempuan so you what semen, yang bahasa Inggris ya, so you what semen, apa makna? Nek do you, nek do you. So you what semen, nek do you. Jadi nyo dinding, nyo kiban dinding, semen dicampur itu, apakah airnya itu suci? Itu tidak usah terlalu detil. Kalau terlalu detil, bangun rumah habis itu tukang kita suruh, oh hati-hati bang, itu campur semennya itu jangan pakai air aja, kawat kerau. Kawat kerau pakai kayu ke, suruh harus pakai airnya. Jadi kalau sudah dibikin seperti ini, kan, makanya gimana? Selama tidak tahakkuk, selama tidak nyata najisnya sebab kenajisannya, makanya sucian. Nah, seperti lantai begitu juga, ataupun telur misalnya, telur yang dijual, telur apa namanya itu? Apa telur ayam kampung atau telur ayam metropolitan? Jadi yang telurnya gimana? Kita perhatikan itu tidak ada tai ayamnya di situ, tidak ada zat ataupun fisik tai. Kalau kita lihat tidak ada fisik tai ayamnya, tidak usah seperti jadi peramal, bisa melihat jadi menerawang lihat telurnya itu. Oh, ada terjadi. Ini telur ini waktu keluar dari pantat ayam itu ada tai ayamnya, cuman oleh si peternak itu dia cuma lap dengan jangan jadi orang yang seolah-olah punya sixth sense, punya indra keenam. Bisa melihat hal kayak dilihat saya itu ada najisnya atau enggak, ada najisnya. Kalau prosesnya bagaimana, apakah ada kena tai ayam kemudian lapuruh dah kan? Itu yang kembali kepada asal, istishab asal kan, istishab. Salah satu dalil fikih adalah istishab. Teruskan mentong asal al aslu taharah kan,
asal telur itu asal telur kan suci. Prinsip asalnya itu suci. Dia tidak dihukumkan dengan kenajisan tanpa tahaqquqi sababiha, tanpa nyata sebabnya najasah, kenajisan. Falma'ul manqul minal bahri, maka bermula air yang dipindah ia air dari bangwaha, dari laut, laut. Air yang pindah ataupun diambil, air yang diangkut ia air dari laut. Untuk apa? Untuk azyar fil buyut, untuk gentong-gentong dalam rumah untuk gentong-gentong dalam rumah umpamanya, dalam rumah-rumah umpamanya. Itu idza wujida fihi wasfun najasah, bila didapati padanya air, akan didapati akan sifat najis, didapati sifat najis pada dia, mahkumun bitaharatihi lisyak, itu dihukumkan dengan kesuciannya air. Kenapa dihukumkan kesucian lisyak? Karena keraguan. Ini airnya kiban ada sifat najis, ada merah misalnya, tapi merah apa merah? Kalau tidak nyata sebab kenanya merah darah, paki, munyo ada nyata, maka dihukumkan dihukumkan suci, dihukumkan Kenapa? Lisya, karena keraguan. Jadi kalau ragukan maka kembali kepada kembali ke asal. Kalau Syekhuna Ramli menangguhkan le gure kamu, yaitu Ramli. Dan menjawab Syekhuna Ramli dari gejauh tentang ma yang dikutip dari Walid goknya. Jadi Syekhuna Ramlian goknya malim goknya ampi malim sih. Enggak. Dari goknya. Pemain dikutip dari agaknya nyata daripada menghukumi dengan kenajisan karena mengikut kepada Al-Baghawi. Nyokiban dijawab oleh Ramli, aran pun pega dihukumi suci, maya aran pega najis. Anayo duraka ngoya kan. Aran pega suci, ya aran peganya najis. Mata malim anya hana hayule munyunyan pertanyaan. Atau malim aran ngoya aran. Pertanyaan lagi nya. Fikih itu jangan bawa-bawa nama orang tua. Yahlun pegah. Apa po yaka pegah yaka anpe mengon Nabi Khidir man. Kadang tukang mak tongkat Nabi Musa, kadang haji kan. Walaupun haji tukang mak tongkat Nabi Musa, kan? Ini bukan masalah, ini najis. Apa dalilnya? Ini tongkat ini bisa membelah lautnya tongkat. Urusan tongkat. Anak memenan kano gurelun pega mai gurekahan Nabi Muhammad gurekahan lum paling yang mode-mode agenya, tapi yang gurelun pega lagi hukum lum paling memenan nan gure ya. Dia kalau mau mujadalah ataupun mau mendiskusikan masalah, enggak usah bawa nama guru. Untuk apa bawa nama guru? Boleh bawa nama guru, cuman harus bisa diistidlal. Harus bisa diberikan dalilnya. Jangan bawa nama guru kemudian tidak bisa diberikan dalilnya, tidak bisa dijelaskan dalilnya. Itu menjatuhkan nama baik guru. Itu menjatuhkan nama baik guru sendiri itu. Guru pusomale makang gurelun. Gurelunnya anak urun keramat. La ilaha illallah. Bukan jaban. Gurelun pemedaleh manyong gurekahan ada gurekahan na pernah jang waras kan beknya bega. Male mentong. Jadi nyo kiba ya haram begahan agenya. Gejawab le Syekhuna Ramli bi annahu mahmulun ala ma wujida sababuha. Gejawab oleh Syekhuna Ramli dengan sungguhnya bermula ia hukum bin najasa
hukum menghukumi najis itu dihamal ya, menghukum dengan najis, dengan kenajisan. Ada ma wujida sawa, ada ma yang didapati akan sebabnya najasah. Jadi harus diarahkan dalam konteks wujida sababu. Nah sebab, munyo na sebab lumpi lagi nyan pendapat bahwanya nah, tapi munyo hana sebab, munyo mentong na je warna, warna darah apa kira-kira? Yang kadang cip plankton kadang. Kadang plankton itu kan dia bisa merubah warna air kan. Jadi biru lah, jadi apalah itu. Kalau ada air itu warnanya biru ataupun hijau, itu karena ada plankton di situ, sehingga warna air itu bisa berubah. Yang kadang merah apa? Merah karena plankton ataupun apa ada? Oh kadang, gitu. Wajib ghuslu mushafin tanajjasa wa intalibnya kalau diliko. Wajib oleh membasuh mushaf yang bernajis ia mushaf, sekalipun rusak ia mushaf. Di mushaf yang kenong najis kan ada tai cecak kah di situ, nyan wajib basuh kan, wajib basuh sekalipun rusak ia mushaf, dan sekalipun kana limahjurin alaih kamamar, sekalipun ada ia mushaf itu milik mahjur alaih, orang yang disita atasnya. Orang yang disita artinya orang dalam pengawasan finansial, dalam pengawasan keuangan. Siapa orang dalam pengawasan finansial, dalam pengawasan keuangan? Misalnya itu sabi, anak-anak mit yang belum balik. Dia masih usia 10 tahun tapi sudah jadi miliuner, uangnya itu sudah miliaran. Jadi yang gimana? Itu mahjur alaih itu. Dia dalam pengawasan finansial, tidak boleh dia gunakan hartanya itu secara bebas kan. Jadi siapa yang mengatur keluar masuk keuangan dia itu? Wali yang mengatur keluar masuk keuangan. Jadi anak mitnya mahjur ali, orang dalam pengawasan. Termasuk juga orang yang sudah balik tapi safih kan, belum dewasa secara belum dewasa secara moral, secara agama ataupun secara rasional. Dia masih suka menghambur-hamburkan harta. Secara moral dia masih juga berbuat maksiat, maka itu safih, orang yang belum dewasa secara rasional kan, dan moral, maka dia itu mahjur alaih. Dia dalam pengawasan finansial. Uangnya itu dikendalikan oleh wali. Kan? Jadi walaupun nyan ata mahjur alaih, walaupun mushafnya milik mahjur alaih, kama. Wala budda min sifai ghasalati, taunya panjang-panjang jung. Dan hanjehan daripada jernih air bekas basuhan. Air bekas basuhan kain subigha binajisin, yang diwarnai ia kain dengan najis. Jadi kalau kain itu dia ingin warna apa? Dulunya dia penggemar Real Madrid, kan? Cuman karena Real Madrid itu tidak hebat lagi, dia sekarang jadi penggemar Manchester United. jadi ini bagaimana ini? Tidak ada uang dia mau beli baju Manchester. Jadi dia sembelih ayam, kemudian dia rendam bajunya itu di darah ayam sehingga jadi merah. Jadi yang gimana? Jadi kalau diwarnai dengan najis, maka yang gimana? Bejernih berartian. Karena kalau warna itu yang penting kan dia sudah usaha hilangkan, tidak hilang juga, ya kake lah. Cuman masalahnya usaha haji, air bekas basuhan.
kan air bekas basuhan. Kalau itu baju sudah dia sikat apa ndak hilang juga warnanya, kake lah. Cuman ini usalah aja kiban. Tidak boleh tidak daripada jernih usalah air bekas basuhan pakaian yang diwarnai ia pakaian dengan najis. Wa yakfi khamru ma subiqa bi mutanajjisin fi ma'in katsirin aw bima in qalilin alaihi kadzalik, dan memada oleh merendam ma yang diwarnai ia ma, ngompo diwarnai bi mutanajjisin, diwarnai dengan sesuatu yang kena najis. Sesuatu yang kena najis artinya pewarnanya itu suci tapi kena apa pewarna? Kalau dulu tinggal lu nduk jamunan bahan pewarnanya Wantex. Jino mentang na Wantex semua. Mentang. Mentang. Jadi Wantexnya itu misalnya kena tai ayam. Kan? Jadi pewarnanya itu Wantexnya itu kena tai ayam. Yang gimana? Berarti itu mutanajis itu. Beda tadi diwarnai dengan najis, dengan darah misalnya. Adi kalau yang gimana mutanajis? Wa yakfi khamru ma subiqa bi mutanajisin, memada oleh merendam ma yang diwarnai ia dengan sesuatu yang bernajis, pak rendam pada air yang banyak ataupun sab bima in qalilin alaihi, ataupun sabbu ma'in qalilin alaihi, ataupun menuangkan air yang sedikit atasnya, masubiqa bimutanajis, sesuatu yang diwarnai dengan sesuatu yang bernajis. Alaihi, atasnya ma yang diwarnai dengan sesuatu bernajis. Tapi nyan kon au yang pahan, wasabbu yang pahana, wasabbu ma'in qalil, mahan kepu kadalik kan? Wasabbu ma'in qalilin alaihi kadalik, dan bermula menuangkan air yang sedikit atasnya, masubiqa bimutanajis, bermula menuangkan air sedikit atasnya ma yang diwarnai dengan sesuatu yang bernajis, itu kadalik munajis, pemunajis yakfi memada, fayatuhuru huwa wa sibghuhu, maka suci ia ma yang diwarnai dengan mutanajis, wa sibghuhu, dan suci cit oleh sibghu, oleh pewarnanya ma. Begitu. Malelua wa yustaratu urudul ma'i 'alal mahalli, dan disyaratkan akan urudul ma, akan datang air atas mahal, atas tempat. Tempat di situ artinya objek. Objek pagang namstang. Objek yang dikenai. Disyaratkan akan datang air atas objek. Jadi untuk membasuh najis, jangan objek najis itu dimasukkan ke dalam air, kan? Tapi air itu yang mendatangi yang mendatangi objek najis, kan? Jadi berarti dialirkan, kan? Kecuali ma'in katsir, kalau air itu banyak, nah masalah. Lal asru lahu, tidak disyaratkan asru lahu, memeras baginya mahal, memeras baginya mahal, baginya objek menurut asal.
Nyo asah apa? Karena ini ada dua masalah, urut dan asru. Datang dan memeras. Fihima. Asah pada keduanya urut dan asru. Datang air dan memeras. Enggak ada gua. Hah? Pakon syahdu dagang. Nyawa ini segar-segar lah. Nak main bola nak. Hah? Main futsal? Hah? Pak main bola? Rompak dong. Hah? Main bola? Pak galau? Jadinya hana perle peras-perasnya hana perle. Jadi untuk membasuh itu maka disyaratkan datang air atas objek najis. Kemudian peras gimana perasnya hana perle. Jadi sudah siram, yang penting air najisnya tidak ada lagi. Apa air najis? Yaitu fisiknya ataupun rasa ataupun warna sekaligus bau. Kan? Itu sudah hilang. Maka Anda perlu peras, tidak perasnya itu tidak perlu. Kan? Wa muqabiluhu fil ula qaulu Ibnu Suraid. Jadi kadang punya kena amal pribadi. Tanya kadang misalnya di laundry, ya kan? Mau karena kita malas nyuci, jadi akhirnya kita bawa ke laundry. Pakaian kita bernajis. Itu orang laundry mana ada mau dia siram-siram lagi itu. Paling kan langsung masuk ke mesin cuci, udahlah diputar-putar dalam mesin cucian. Sedangkan disyaratkan urut datang air kan siram. Itu orang laundry kalau baju kita itu kan enggak ada yang ada kena najis, Bang. Kalaupun ada kena najis, enggak ada dia mau siram-siram itu. Paling dia masukkan saja begitu. Ataupun kalau misalnya secara tradisional orang kan rendam saja baju di situ kan. Kemudian dia kucek-kucek lah bajunya itu, kucek-kucek otak aing kan. Sudah dia kucek-kucek. Kemudian dia ganti airnya tinggal dia tinggal dicelupin yang gimana. Sedangkan itu kalau prosesnya itu bagaimana itu kalau kita bawa ke laundry? Apakah laundry konvensional, gimana laundry konvensional, laundry tradisional, anak pakai mesin, ataupun laundry yang kekinian, sudah pakai mesin cuci. Itu kan model dimasukkan saja begitu, yang gimana? Punya tadong bak sahehnya kau hana aja, hana hantip syarat kan tidak cukup karena syaratnya adalah urut datang air. Wa muqabiluhu fil ula, bermula lawannya asah pada masalah pertama disyaratkan datang air. Berarti muqabilnya berarti tidak disyaratkan datang air. Gimana tidak disyaratkan datang air? Justru objek najis itu yang mendatangi Gimana mendatangi air? Ya kita rendam dalam air berarti. Direndam dalam air ataupun misalnya orang yang misalnya kenduri itu kan itu piring model dicelup. Tapi jangan apa kan, yang kok ada najis sinan kecuali kalaupun ada najis ya dicelupnya gimana? Menurut mukabil ada apa? Kan? Jadi untuk urusan yang lagi nyanan punya amal pribadi nama ajuan mbak mukabilan. Bermula mukabilnya asah pada masalah pertama itu pendapat Ibnu Suraid pada air yang sedikit idza urida alaihil mahallun najisu liutahhirahu. Pendapat Ibnu Suraid pada air yang sedikit bila didatangkan
atasnya air yang sedikit akan didatangkan, akan mahal, akan objek najis, mahal najis. Didatangkan atasnya air yang sedikit akan objek najis. Kenapa dia datangkan? Ini innamal a'malu binniyat, perlengu. Apakah dia tujuannya ingin menajiskan air itu? Bukan. Dia datangkan untuk apa? Liyutahhirahu, untuk menyucikan ia seorang akan ia mahal najis, akan ia objek najis. Contoh didatangkan objek najis atas air sedikit untuk menyucikan, contoh seperti saubi, seperti pakaian. Direndam ia pakaian fi ijanati ma'in, dalam wadah cucian, dalam ijanah, dalam wadah cucian ma'in, wadah cucian air. Kiba wadah cucian air. Wadah cucian air artinya wadah cucian berisi air. Kan? Jadi yang kibankan Ibni Suraid, dia rendam untuk apa? Dia masukkan, dia rendam dalam wadah cucian berisi air. Kepugan kadalik lagi bunuh, pun lagi bunuh. Liyutahhira, seperti demikian. Ataupun lagi bunuh, pun lagi bunuh. Liyutahi, untuk menyucikan. Jadi dia rendam pakaian itu dalam bejana pencucian yang berisi air. Tujuannya adalah untuk menyucikan. Pendapat Ibni Suraid ba'ma'il qalilnya, pada air sedikitnya, bila didatangkan objek najis kepadanya. Pendapat Ibni Suraidnya innahunya badal. Pendapat Ibni Suraid innahu yutahhiruhu, sesungguhnya ia air yang sedikit itu menyucikan, ia air yang sedikit akan ia mahal najis. Menyucikan ia air sedikit akan ia mahal najis. Dan kamalau kana waridan, sebagaimana seandainya ada seandainya ada ia air itu waridan, itu yang datang ia air. Nah, jadi kata Ibni Suraid sama saja air mendatangi mahal najis, dan air mendatangi objek najis, atau air itu yang didatangi objek najis, sama saja itu. Kalau tujuannya liyutahhirah, untuk menyucikan, maka itu objek najis itu menjadi suci. Kan? Jadi yang kiban hukum tak jihba rah baje laundry. Ai bikin dong baik Ibni Suraid deh. Kan? Karena yang kau mukabil asa amal pribadi wajib. Nah, ya bikin nama gede Ibni Suraid. Daripada tadong Mbak Wahabi kan aja lah. Kan? Ya gimana dong Mbak Wahabi gede. Gimana cara hai aku jak muluk noh, gimana kadang Mbak Wahabi gede. Ai contoh lagi suami istri. Kan? Bersentuhan kulit pada sudah wudu kan. Itu istri ganggu. Kenapa gak cukai julung kudong bawa habi kalinya. Bawa habi kalau. Gak cukai julung kudong bawa habi kalinya. Begitu itu. Ai contoh dong Mbak Wahabi contoh dong Mbak Wahabi. Jumpa dengan guru habis pengajian atau apa, kemudian tidak cium tangan, cuman dia cium tangan sendiri. Hanya kibahan dong Mbak Wahabi dia. Karena namanya Mbak Wahabinya haru, cium tangan gurunya haru. Jadi etika Wahabi ini berarti kalah dia dengan orang Jepang, dengan orang Korea. Orang Korea saja, orang Jepang saja itu orang tidak beragama, orang Jepang. Dan etika mereka tinggi. Orang dia melintas zebra cross saja, kan? Itu mobil berhenti kalau dia mau lewat, dia mau menyeberang, mobil berhenti. Itu anak-anak habis menyeberang,
kan? Nggak langsung pergi dia berdiri dulu di jalan, dia hormat dulu. Nah, itu dengan apalagi dengan guru. Ini Wahabi nggak boleh cium tangan guru, nggak boleh, kan? Karena itu terlalu mengkultuskan. Hello, kultusnya tangku ya haji. Bayangkan dia dengan orang tua bagaimana itu. Berarti kalau dengan orang tua jangan cium tangan, berarti yang kurang aja kan. Jadi murid-murid lu cium jaroro itu. Kajik ke Wahabi. Kajik ke Wahabi kah? Menyalun murid lun cium jarodro, kuyu ulang, kau ulang. Apa lagi nyana? Itu ndak baik. Ini pendidikan. Nyo lun terangkan. Pendidikan itu ada 3. Ada pendidikan kurikuler. Bagaimana kurikulum? Ada ekstrakurikuler. Belajar tambahan di luar jam belajar. Ada non kurikuler. Di luar kurikulum. Kiban di luar kurikuluman. Contoh lagi deh, ada pimpinan daya, dia suruh anak-anak murid dia untuk pergi ke sawah. Ya mula. Yang gimana? Yang perbudakan itu non kurikuler, itu yang pembentukan karakter. Yang pembentukan karakter. Murid dibiarkan seperti itu, saya kan tidak bisa disuruh-suruh, jadi pembangkang nanti itu. Jumpa dengan guru, malu dia jumpa dengan guru, lari dia. Karena dia sudah orang terpandang, jumpa dengan hai lu lagi murid ro lagi cium jaro, kacung. Ini untuk karakter development, bukan lagi pembentukan karakter, tapi ini adalah pengembangan karakter. Jangan jadi orang tidak sopan. Suruh murid cuci piring ini segala macam, jangan. Karena kalau tidak disuruh-suruh seperti itu anak murid-murid itu kalau tidak disuruh-suruh seperti itu, ke depan jadi sombong nanti. Jumpa dengan guru malu. Apa anak murid lainnya anak utang? Bek nu pikir lun lebih berat lu lalui nguan. Kon baje gure mental lurah, kolor gure lurah. Pikir. Ngomong kolor gure lurah. Monyo ketagun bu gure citip uron. Tipuro lun tagun bu gure, temon bu segala macam. Rah baje. Ini cium tangan sendiri mah. Kena kau ulang. Itu pembentukan karakter. Understand? Kalau enggak begitu jadi sombong semua ini. Bocah-bocah ingusan ini besok jadi orang tua ingusan. Udah bodoh sombong lagi. Enggak. Mana dong Mbak Wahabi tau. Maunya Wahabi aja cium jaro gure ya. Katanya tidak ada contoh dari Nabi. Apa tidak ada contoh dari Nabi? Sahabat kaki Nabi dicium. Maknya kok anak mungkin luyu, cium kaki. Sahabat kaki Nabi dicium. Nabi tidak bilang apa-apa. Berarti nyangkut takrir berarti ya. Dilegitimasi berarti diakui oleh Nabi. Enggak. Bi khilafi ma law alqad hurrih fihi, berbeda mah seandainya mencampakkan ataupun menjatuhkan akan ia mahal najis, akan ia objek najis oleh menjatuhkan oleh angin. Di mana dijatuhkan? Fihi, padanya ma'il qalil, padanya air yang sedih. Jadi itu harus yutahirah, harus ada tindakan aktif, tindakan aktif dari seorang untuk menyuci
Tapi kalau itu baju bernajis kemudian jatuh dalam apa misalnya dalam tempayan airnya sedikit, yang gimana? Yang nggak bernajis berarti iya. Kan? Karena tidak ada kasat, tidak ada tujuan untuk menyucikan. Begitu itu. Ini dalam alal mahalnya, alal mahal dari mana? Nah, dalam qaulu alal mahalah. Alal mahal pun alaihil mahalah. Alaihi tangan. Bak tanya alaihil mahal karena ilwa alaihil mahal. Nah dalam alal mahal. Qaulu alal mahal. Kainain mutanajisin kulluhu fawdi'a fihi ma'un wa udira alaihi fa yathuru kulluhu ma lam takun fi ainun najasah walau ma'i'ah wajtama'at ma'al ma' walau ma'fuwan an. Jadinya anak bukuan jatuh atasnya, didatangkan atasnya akan mahal najis. Kata Ibnu Surajnya anak bukuan. Dan ini beliau kiaskan kepada kainain mutanajisin kulluhu, seperti bejana yang bernajis oleh keseluruhannya bejana. Lalu wudi'a fihi ma'un, dimasukkan padanya bejana akan air, dan udira alaihi, dan diputar ia air, diputar ia air atasnya bejana. Jadi itu kalau apa misalnya basuh, kita kalau basuh apa baju enak lah, kalau basuh mudah, kalau basuh baju kan tinggal disiram, ya kan? Tapi kalau yang dibasuh itu adalah seperti apa? Seperti kena, tepung kenang. Apa itu? Tempat besar itu untuk rendam baju. Apa penanjian? Bahasa Indonesia apa? Kena apa? Kenai. Apa? Tem. Ini bahasa Spanyol lah. Misalnya tempayan atau apalah itu, wadah itu tempayan yang besar itu, tokena. Kalau dia kecil masih lumayan lah mau disiram, tapi kalau dia besar mau siram bagaimana? Pegang dengan kiri. Habis itu pegang ini kiri pegang kena, ini pegang gayung, kemudian disiram-siram, pobak muka tuh kan. Jadi bagaimana cara menyucikannya itu? Yang penting tidak ada air najis lah. Air najisnya dihilangkan dulu. Air najisnya dihilangkan dulu, baru isi air di situ. Isi air lalu putar-putar, diputar-putar, jangan dicelupin lagi, langsung dibu, karena ini Oreo. Ini Oreo, bukan Oreo. Jadi kalau kena-kena besar itu, cara menyucikannya bagaimana? Nggak usah diambil air kemudian siram, kayak bawa muka tuh kan. Jadi gimana sih? Mendapa taruh isi saja air ke dalam, tuangkan air ke dalam, kemudian tinggal diputar-putar, itu masukkan air, jangan penuh-penuh, tidak bisa diputar nanti. Satu gayung saja, kan? Isi satu ataupun dua gayung, putar-putar ya buang. Jadinya gimana kan? Suci ya. Itu suci, tidak ada khilafiyah. Kata Ibnu Suraj, ya, seperti itulah ini. Ada air, kemudian didatangkan mahal najis. Dan itu prosedur itu sama seperti prosedur penyucian pada bejana yang ada yang mutanajis, bernajis. Yang penting tidak ada najisnya lagi, kan? Tinggal masukkan. Maka suci kulluhu,
suci oleh keseluruhannya ina mutanajis, bejana yang bernajis, selama lam takun fihi ainun najasah walau ma'iyatan wajtama'at ma'al ma', selama tidak ada padanya ina mutanajis, bejana yang bernajis oleh puhana hana oleh ain najis, sekalipun ain najis itu ma'iyatan, cairan, selama tidak ada ain najis, walaupun ain najisnya itu juga cairan, juga sama-sama cairan seperti air kan, cairan khamar, kunyo lagi khamar. Nah ini kan khamar kan cairan ya, yang penting jangan ada ain najis, walaupun ain najisnya itu juga sama-sama cairan seperti air. Dan berkumpul ia ma'iyah, ia cairan beserta air, walau ma'fuwan an, sekalipun dimaafkan daripadanya ain najis. Walau yang penting tidak ada lagi ain najis di situ, walaupun ain najis itu adalah ain najis yang dimaafkan kan, itu dihilangkan dulu itu kan, ain najisnya dihilangkan, baru didatangkan air, dituangkan air, diputar kenanya, lalu jangan dicelupin karena ini bukan ore. Nah, begitu bagai wasyud. Malilwa wal khilafu fisaniyah, bermula perselisihan pada masalah kedua. Masalah kedua tidak disyaratkan memeras menurut asa. Menurut mukabil berarti disyaratkan peras. Disyaratkan peras. Itu didasarkan ia perselisihan pada masalah kedua, atau didasarkan perselisihan yang akan datang, ia perselisihan yang akan datang nanti di matan berikut. Itu di depan ada wal azharu taharatu usalatin tanfasilu bila, itu dia kan. Itu didasarkan ia perselisihan pada masalah kedua, ada perselisihan akan datang ia pada kesucian ghusalah, air bekas basuhan. Apakah suci air bekas basuhan? Kalau kita katakan suci air bekas basuhan, maka tidak disyaratkan peras karena air bekas basuhan kan suci ya, maka tidak disyaratkan peras, tidak disyaratkan meras. Tapi kalau berpendapat bahwa air bekas basuhan itu tidak suci, maka peras berarti ya, disyaratkan peras. In qulna bi taharatiha wa huwal azhar, jika berpendapat oleh kami berpendapat suci ia ghusalah, ia air bekas basuhan, wa huwal azhar, bermula ia pendapat suci, itu pendapat azhar. Nisyaya la yushtaratul asru, tidak disyaratkan akan memeras. Wa illa, jika tidak berpendapat suci, artinya berpendapat najis ghusalah, najis air bekas basuhan, nisyaya ushturita, disyaratkan ia memeras, wa yaqumu maqamahu jafafu fil asah, dan berdiri pada kedudukannya memeras. Berdiri artinya dapat menggantikan memeras. Oleh berdiri, oleh menggantikan, oleh jafaf, oleh kering menurut asah. Jadi kalau kering bagaimana? Itu sama dengan peras kan, sama dengan memeras. Sama dengan memeras artinya kalau menurut asah tidak perlu tunggu kering. Jadi itu baju setelah sudah dia siram, kan? Sebagaimana tidak disyaratkan peras, tidak disyaratkan juga tunggu kering. Itu bajunya itu sudah suci. Kan? Tapi kata mukabil, pilih. Kalau tidak mau peras tunggu kering berarti, kan? Begitu itu.
Puna tanya mana? Tiada tanya bayimu. Lanjut B, oke. Wallahu a'lam.